Bismillahirrahmanirrahim. Salat merupakan wujud kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ketika Allah memberi cobaan kepada hambanya dengan syahwat dan hasrat jiwa yang condong kepada keinginan hawa nafsu atau kepada tuntutan tabiat kemanusiaannya, juga dengan godaan setan yang merayunya yang menyebabkan hilang atau berkurangnya keimanannya kepada Allah. Maka rahmat dan kasih sayang Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang menuntut disyariatkannya sholat untuk menggantikan sesuatu yang hilang itu dari hambanya, mengembalikan kepadanya apa yang lenyap darinya, dan memperbarui keimanannya yang usang. Allah menjadikan masa di antara dua waktu sholat mengandung hikmah, yaitu agar ketika waktu sholat itu datang, ia bisa menghibur dirinya dan menghapus dosa yang diperbuatnya. Ibadah sholat itu bagaikan jamuan yang Allah suguhkan kepada hambanya. Terkandung di dalamnya berbagai jenis makanan dan hidangan. Allah mengundang hamba meraih itu semua sebanyak 5 kali setiap hari. Setiap jenis hidangan tersimpan kelezatan, manfaat, maslahat, dan ketentraman tersendiri bagi hamba yang diundang dalam jamuan tersebut, yang tidak didapati pada jenis jamuan lainnya, supaya sempurna kelezatan yang dirasakannya pada setiap jenis ibadah tersebut. Dan Allah memuliakannya dengan berbagai jenis kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Setiap gerakan yang dilakukan hamba di dalam salat menjadi penghapus setiap perbuatan tercela yang dibencinya. Allah pun menetapkan baginya cahaya dan kekuatan di dalam hati dan anggota badannya, serta pahala tersendiri kelak pada hari pertemuan dengannya. Kemudian hamba yang mendapat undangan beranjak dari jamuan ini setelah dia puas menikmatinya. Jamuan tersebut telah menganugerahinya pakaian kemuliaan dan kekayaan. Karena sebelum menghadiri jamuan ini, hati sang hamba mengalami paceklik kekeringan, kekurangan bahan makanan, minuman, dan pakaian, serta dijangkiti penyakit. Maka ketika ia beranjak dari sholat ini, ia telah memperoleh makanan, minuman, dan pakaian, serta harta yang dibutuhkan. Salat juga bagi hati merupakan hujan yang menyirami bumi. Ketika kekeringan dan kegersangan melanda jiwa dari waktu ke waktu, maka undangan jamuan ini pun selalu diperbaharui dari waktu ke waktu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada sang hamba. Hamba itu pun terus-menerus memohon curahan air langit kepada zat yang dapat menghujani hati dan menghilangkan dahaganya, seraya memohon curahan air rahmatnya, supaya tanaman iman serta pohon dan buahnya yang telah ditumbuhkan oleh rahmat itu tidak mati kekeringan, dan akar tanaman iman itu tidak tercabut dari dalam hati dan jiwanya. Hati kita senantiasa mengharapkan curahan air dan siraman hujan, dan akan selalu demikian keadaannya, mengadu kepada Robnya tentang kegersangan, paceklik serta dahaganya, dan atas curahan rahmat dan kebajikannya. Itulah yang terus-menerus dan senantiasa dilakukan oleh sang hamba selama hidupnya. Kelalaian yang melanda hati manusia itu bagaikan musim paceklik dan kekeringan. Akan tetapi selama hati senantiasa berada dalam keadaan berzikir kepada Allah dan bertakarub kepadanya, curahan rahmat akan turun kepadanya seperti hujan yang turun menyiraminya. Kala manusia itu lalai, maka ia akan mengalami paceklik, sedikit banyaknya sesuai kadar kelalaiannya. Jika kelalaiannya telah menguasainya, maka bumi hatinya akan mati. Tanahnya akan gundul dan kering, sementara api syahwat akan meliputinya dari berbagai arah, bagaikan diterpa gelombang angin panas.
Dan ketika hujan rahmat membasahi bumi, hiduplah bumi hati itu dan subur, menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah berpasang-pasangan. Sebaiknya jika ia mengalami paceklik dan kekeringan, mengingati hati itu bagaikan pohon yang kelembupan dan buahnya mengandalkan air. Maka tatkala pohon itu tidak mendapatkan air, akar dan dahannya akan kering, tidaklah berbuah, bahkan ranting dan batangnya pun akan mengering dan gersang. Demikianlah keadaan hati manusia yang kering dan hampa dari nilai-nilai tauhid, tidak mengesahkannya, tidak mencintai dan mengenal Allah, dan tidak berzikir dan tidak berdoa kepadanya. Suhu panas jiwa dan api hawa nafsu akan menguasainya, menghalangi ranting-ranting anggota badan untuk bisa merendahkan dan menundukkan ketika engkau mencoba untuk menundukkannya, sehingga ranting dan pohon tidak lagi layak selain untuk dimakan oleh api. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Bila hati senantiasa disirami oleh hujan rahmat, maka dahan-dahan pohonnya akan menjadi lentur dan basah. Sehingga jika engkau menundukkannya, ia akan tunduk sesuai keinginanmu, menghampirimu dengan lembut dan tenang. Lalu engkau dapat memetik buah ibadah yang tergantung pada tiap dahannya disebabkan kelembapan dan kesuburan hati. Keimanan itu bekerja dengan efektif di dalam hati dan seluruh anggota badan. Jika hati gersang, maka dahan-dahannya tidak dapat merealisasikan berbagai amal kebajikan. Karena keimanan hati dan kehidupannya telah tercabut darinya, sehingga materi tersebut tidak dapat menyebar ke setiap anggota badan,